Katanya logika itu kan cara untuk bagaimana berpikir secara tepat. Bisa kalau masa harus orang tua kayak aku? Enggak, maksudku teman-teman kamu, Dek. Misalkan bisa minta dong ke government. Pak, setahu saya, Pak, yang namanya orang kalau mau sukses itu fokus. Tapi aku sebetulnya merindukan perang Pasifik itu ada loh. Serius. Mbak Tejo rindu perang berarti. Gitu. Kenapa Mbak Tejo rindu peperangan, Mbak? Lagu-lagu di zaman perang itu romantis tuh. Selamat datang di podcast Logistalk, podcast yang diinisiasi oleh Angkasa Pura Logistik. Kembali lagi bersama saya Wildan, host pada sore hari ini. Nah, sobat-sobat Logistalk, pada sore hari ini kita lagi podcastan di outdoor lagi nih. Kayak waktu edisi kemarin waktu kita di Lombok. Sekarang saya lagi di Cisarua, Bogor, tapi nggak sendirian. Hari ini, sore ini, gue ditemenin teman-teman berbincang-bincang sore sama Presiden Jan Cukers, Mbah Sujiwo Tejo. Selamat datang, Mbah. Selamat datang. Podcast Logistalk. Gimana, Mbah, perjalanan kemarin dari rumah ke Cisarua? Aku udah dari Jakarta udah mungkin 3 tahun lebih. Siap. Nggak lewat sini. Ternyata masih macet juga, cuman daerah Ciawi itu diperlebar jalannya. Kan kita sudah kebanyakan lewat kalau mau ke Bandung kan Cikampek. Dulu ini wajib. Wajib nih, jalur wajib. Sebelum ada Cipularang ya, Mbah? Sebelum ada Cipularang, dan kalau kita mau ke Bandung dari Jakarta paling enak itu pagi ngikutin kendaraan-kendaraan loper koran. Oke. Koran-koran Jakarta itu jam 4 pagi, jam 6 sudah harus sampai Bandung itu. Oke. Oh. Itu kita kan dulu masih banyak kabut. Iya. Udah aja ikutin merah-merahnya belakangnya Si si loper koran itu. Itu pasti sudah hafal jalan gitu loh. Ya, gitu. Oke. Nah, kabut sekarang sudah mulai, gunung jadi tampak indah. Ya. Tapi kabut nggak ada. Dulu kan galang kabut. Itu aja sih kesanku. Kesannya Mbah kesini. selama perjalanan ke sini. Iya. Mungkin ada kenangan tersendiri, Mbah, di Puncak atau di Bogor, Cisarua yang mungkin terrecall nih saat Mbah mengunjungi lagi daerah Cisarua. Wildan pernah dengar lagunya Semusimnya Chrisye nggak, almarhum? Semusim yang saya tahu yang Marcel, Mbah. Yang Chrisye, Oh, yang yang ininya Gita Gutawa. Siapa? Erwin Gutawa. Oke. Semusim itu pernah denger, Mbak. bersemi. Yang Erwin Gutawa, Iya. terus ada waljinahnya di tengahnya. Oke. Na 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 na. Pernah dengar? Iya, pernah dengar. Aransemennya bagus banget. Bagus banget ya. Kalian harus dengerin Semusim, karya aransemen dari Erwin Gutawa, featuring Waljina. Waljina. Ya. Nah, itu kenanganku di Puncak. Jadi waktu itu kabut, terus kebun teh. Ya. Kebun teh itu dengan perempuan-perempuan pakai caping itu. Iya kan? Iya, kan benar. pakai caping, terus agak gerimis. Aku makan jagung. Oke. Di kejauhan ada radio Antara Ada dan Tiada itu, karena gelombangnya kadang-kadang ada. Bawain lagu itu. Itu kenangan. Sangat manis ya, Mbak ya, kenangan manis banget tuh ya. Gimana syairnya, Wildan? Syahdu sekali ya. Bergelora di dalam. Waljina yang nyanyi. Waljina ya. Itunya pakai perkusi itu, Erwin. Duk, 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 duk. Oke. Ada orkestranya. Erwin gila pas garap lagu itu ya. Itu. Teman-teman milenial dan Gen Z harus dengerin nih berarti nih. Ya, jadi dari Marcel juga dengerin. Betul. Tapi dari Chrisye, yang nyanyi aslinya, Chrisye-nya. Marcel justru cover ya, Mbak? Cover ya. Oke. Ya dengerin versi original versionnya nih dari Chrisye. Itu dengerinnya sore-sore atau siang atau gimana tuh, Mbak? Suasana kayaknya syahdu banget tuh. Aku lupa waktu itu, Wildan, karena Puncak waktu itu selalu berkabut. Oke, Sehingga- mau kapanpun. Sehingga aku nggak tahu itu siang atau sore, aku nggak tahu. Yang jelas aku makan jagung rebus. Oke. Itu deket-deket restoran yang dulu sangat dikenal, Rindu Alam. Rindu Alam. Ah, iya. Rest in peace. Ah, iya. Udah tutup sekarang, Mbak. Hah? Udah tutup, Mbak, Rindu Alam. Yang dibelokan itu Oh, sekarang sudah rest in peace? Sudah rest in peace, Mbak. Gitu. Mungkin Oh, pas sorry, kemarin sorry. pandemi. Jadi rest in peace Rindu Alam. Tuh spotnya bagus banget tuh, Mbak, padahal, Mbak. Nasi goreng telur dadarnya sangat legendaris. Sama ikan asinnya. Ikan asin, betul. Jangan lupa Ya. es kacang merah, Mbak. Enak juga tuh. Walaupun kurang cocok sih karena dingin ya di sana. Oh enggak, Wildan. Apa?
seluruh masakan tuh kalau dingin enak. Oh, dingin malah Di enak. udara dingin, tapi masakannya nggak dingin loh ya. Oke. Itu kenapa kuliner di Bandung itu enak banget. Iya sih. Iya, mau coba mulai dari Jalan Riau, mulai Jalan Sudirman. Sudirman di mana, Sudirman Bandung? Street ada dekat Beragam, Mbah. Sekarang Ada lagi ya? legend tuh. Oh, oke, Mie sorry. ayam gitu-gitu. Beda umur. Kalau Mbah dulu makanan Dago. Dago Yang masih, dago pakar Dago yang di pakar. atas, betul. Itu makan enak banget. Mulai dari sebut misalkan apa? Si sapi lama lera. Ya, Oke. aduh, Sangat enak banget. Oke. Jadi dingin itu justru enak Dingin justru enak makan makanan. untuk makan ya. Untuk makan ya. Iya. Ya karena pantesan dingin kan cepet lapar ya, Mbah ya biasanya ya kalau kita udara dingin tuh. Mungkin karena itu Persib kadang-kadang kalah sama Persija ya. Iya. Bisa aja, enggak. Iya, Sorry, iya. jangan marah. Iya. Nanti ada yang marah. Ridwan Jangan-jangan Kamil. pemain Persib kebanyakan makan kali gara-gara dingin. Nanti Ya. Ridwan Kamil sama Farhan marah. Jangan. Enggak, maksudku Persija ya oke lah. Selama tidak ada Persebaya. Iya. Waduh, ini dia. Memang harus kita panaskan suasana karena Liga 1 mau mulai lagi, Mbak, kebetulan iya. nanti di September. Nah, Persebaya bagus banget. Bagus. Asal tidak ada Persema. Iya. Kan nggak ada rivalnya dong, Mbak. Enggak, ini bukan Persema. Arema. Sorry. Arema Malang. Arema Malang. Sorry. Arema. Mbak. Jadi salam satu jiwa sama salam satu nyali. Salam Yeah. satu jiwa dan salam satu nyali dari Mbah Tejo. Viking. Ke laut aja gitu, Mbak. Loh. Tapi negara kita negara maritim. loh. Maritim itu bener, Mbak. Kalau ke laut aja Pak Luhut bisa marah loh. Oh iya bener, Menko. Ke laut aja itu harus positif, Wildan. Jangan terus ada orang jelek misalkan. Nah, lu ke laut aja. Nah, itu bisa menyinggung Pak Luhut. Betul. Nanti Harusnya ke laut nyari investasi, Mbak. Nah, justru kalau ada orang baik, Iya. ya kan, lu ke laut aja gitu loh. Cari investasi. Ya, gitu ya, ini Mbak. negeri maritim. Betul. Harusnya bangga ya. Enggak, aku serius loh. Betul, Mbak. Aku dulu sering waktu ketemu Bu Susi, waktu beliau masih jadi menteri, Bu, yang harus dibenahi kalau kita mau ke negeri maritim, beberapa kata yang harus dibenahi. Oke. Apa? Ke laut aja, itu bertentangan dengan spirit kemaritiman Indonesia. Harusnya ke darat aja lu. Loh. Kan sekarang kita di darat gitu, Mbak. Tapi sejak dari Majapahit sampai Sriwijaya, cerita tentang Nusantara itu cerita tentang negeri maritim. Betul. Itu. Jadi darat hanya untuk singgah. Ini kita mau ngomong serius nggak? Boleh, Mbah, boleh. Ayo kita ngomong serius sore-sore ini. Kita mau ke negara maritim. Betul. Tapi nggak sinkron sama yang lain-lain, Wildan. Misalkan sinetron-sinetron yang bicara tentang kemaritiman tidak didukung oleh dana APBN misalkan. Iya. Harusnya, Bener. hei para pembuat sinetron, kalau kalian bikin sinetron tentang kemaritiman, misalkan pacarnya si Cinta Laura atau si siapa itu Anya Geraldine, Anya Geraldine, si Reza ini Iya. bukan orang darat, Oke. tapi pelaut. Laut. Iya benar. Nah, gitu loh. Benar. Jadi orientasi kita, laut itu ternyata Indah loh. gitu maksud. Sesiapa yang bikin sinetron atau film tentang itu kita bantu. Iya benar sih. Harusnya gitu dong. Mengembangkan potensi negara juga, Mbak ya, sebagai negara maritim ya. Loh, Wildan, Korea bisa gitu memangnya ketebukannya orang-orang remaja Korea sendiri. Iya, memang mereka oke. Tapi dukungan government loh. Betul, Mbak. Itu maksudku. Sampai BTS kemarin diundang ke White House, Mbak. Makanya. Ketemu Joe Biden. Makanya. Gara-gara K-pop luar biasa tuh ya. Makanya. Dulu Gangnam juga Gangnam Style. waktu presidennya siapa itu? Yang mana, Mbak? Ban Ki-moon bukan? Yang PBB-nya. Yang pokoknya diundang ke Amerika juga. juga. Waktu- Obama, Mbak. Waktu Obama. PSY itu diundang Obama. Enggak, ini serius. Maksudku gini, Wildan. Kalau kita mau, aku setuju karena potensi oksigen, Ya. potensi ternyata di laut, Di laut. bukan Protein, di hutan, Bang. protein. Betul. Kalau kita mau ke sana, kembaliin kebanggaan kita Betul. kepada sinetron-sinetron sudah saatnya Reza Rahardiannya itu profesinya di laut, Di entah laut. itu pelaut, entah itu nelayan, entah itu yang itu gitu loh. Seperti film tenggelamnya kapal Van der Weyck. Nah, Nah, kan di laut tuh ya. Banyak iya. yang kayak gitu justru, Mbak ya. Oke. Nah, itu mungkin logika-logika yang kita belum sampai, Mbak, untuk mengeksplor ke sana. Karena Bisa kalau
masa harus orang tua kayak aku? Enggak, maksudku teman-teman kamu, Dek. Misalkan bisa minta dong ke government. Iya. Pak, setahu saya, Pak, yang namanya orang kalau mau sukses itu fokus. Betul. Itu. Oke lah, nggak. Kalau mau fokus ya udah negeri maritim. Tapi semua fokus ke situ. Iya. Oke. Penelitian-penelitian di kampus semua diarahkan penelitian maritim. Benar. Oke. Nah, sinetron, film-film begitu. Harus ke maritim. Ya. Misalkan tentang si tokohnya kok Reza terus dari Reza tadi. Rahardian emang Siapa udah- sih? Karena setiap film Reza Rahardian rasanya. Chico Jericho misalnya, Mbak. Chico Jericho. boleh. Tiba-tiba dia jadi Nelayan misalnya. nelayan atau pedagang ikan hias laut. Iya. Nah, Iya. profesinya itu terus tiba-tiba si siapa ini Wulan Guritno Wulan atau Guritno, lewat, heeh. Rek, siapa laki-laki itu ya? Iya. Iya, terus Wildan datang. Terus dia peternak ikan hias. Hah? Ikan hias? Jangan salah, Afrika, Amerika, semuanya diimpor sama dia. Oke. Sukses lah nih orang ceritanya Sukses gitu ya. kan? Terus Wulan Guritno Centil lah gitu. centil lah Iya, mendekatin iya, dia, iya. nggak terima si cinta Laura, gitu. Oke. Jadi rebutan. Artinya makin lama kan mindset orang gila ya, laut itu. Nah sekarang Luhut kedebukan sendiri, film kedebukan sendiri Iya. nyari-nyari tema. Iya. Itu loh, Wildan. Iya. Tolonglah kalian di podcast ini. Enggak, Iya. kita fokus yuk. Kita fokuskan ke pengembangan maritim dan kelautan nih teman-teman. Nah, cuma bener Mbak, kalau kita bergeser sedikit Mbak, dari yang tadi namanya logika. Ini saya pernah baca Mbak, dulu juga waktu kuliah pernah belajar, katanya logika itu kan cara untuk bagaimana berpikir secara tepat, terukur, dan juga jelas. Katanya kayak gitu Mbak Tejo. Nah, cuma kadang-kadang ada beberapa termasuk netizen, kemarin sempat ada 2 isu Mbak, rame di Twitter, bahwa gini Mbak, pertama, ada satu orang Mbak, dia curhat doang sih sebenarnya di Twitter. Saya itu kuliah lulusan University of Sacramento katanya. Oke, saya potong. Ya, oke. Kesalahan dia yang pertama, di Twitter kok curhat. Gitu loh. Di Twitter itu pamer pikiran, Pamer biar pikiran. kelihatan pinter. Makanya kalau pengen kelihatan pinter, mainlah Twitter. Main Twitter. Kalau pengen kelihatan kaya, mainlah Instagram. Oke. Gitu loh. Nah, Itu kalau TikTok apa Mbak tuh? Kalau pengen kelihatan pinter nari, itu harus di TikTok. Pinter Jadi nari. salah. Mestinya dia nggak curhat Nggak di Twitter. curhat. Dia pamer pemikiran. Pamer pemikiran. Oke, nggak apa-apa. nah, berarti Curhatnya udah salah gimana? tuh teman center Udah saya bilangin Mbak. salah. Oke. Jadi dia mungkin dia kan mau cerita Mbak, dia kuliah di Sacramento, pakai dana sendiri. ya. Sacramento. Sacramento ya, benar di California ya teman-teman Logistok ya. Begitu dia balik ke Indonesia, tidak ada perusahaan yang mau menerima dia sebagai karyawannya. Ya, di situ penuhlah beberapa respon-respon dari netizen yang katanya harusnya hal seperti ini tuh sangat tidak logis katanya. Itu yang pertama Mbak. Lalu yang kedua, Sorry, yang bilang gitu netizen. netizen Mbak. Yang bilang harusnya tidak logis Ini adalah hal yang tidak logis. harusnya gitu. diterima. Harusnya logis dong. Kan udah kuliah mahal sampai ke luar negeri, masa nggak diterima pas kerja di Indonesia? Itu yang pertama Mbak. Terus yang kedua, fenomena Citayam Fashion Week. Mbak udah denger belum? Mungkin satu-satu dulu Ah, ya. boleh nih, asik Oke. nih. Coba. Apa pertanyaannya yang soal kasus pertama? Apakah memang ada perlulah logika ini Mbak untuk melihat fenomena tersebut? Apakah ada memang hal-hal yang tidak logis gitu Mbak? Sehingga logika ini perlu dikedepankan. Yang pertama dia kuliah di Sacramento, S berapa? S1 apa S2 apa Dia S3? S1 Mbak. Nah, itu salahnya. Itu saya di. Saranku ya, kecuali bapakmu itu konglomerat, ya kecuali bapakmu itu konglomerat, maka hanya kuliah S3 lah atau minimal S2 di luar negeri. Oh gitu. Kenapa tuh Mbak? S1 harus di sini. Karena memperluas jaringan dulu. Ya bener. Udahlah, kerjaan itu nggak kemana-mana kok. Kerjaan itu antar temen. Kalau kita ngomong kolusi apa? Korupsi, kolusi, nepotisme KKN. Kolusi nepotisme itu jelek. Yang jelek itu korupsi. Iya. Kalau nepotisme, namanya orang pasti ngasih kerjaan ke temennya. Betul. Gimana sih? Karena yang percaya kan temen. Bener. Apalagi temen sejak SD loh. Betul, betul. Udah teruji. Kalau temen sudah sukses kan bisa nggak teruji ya. Pak. Iya. Tapi kalau temen main kelereng, temen, ya pasti ke dia dah. Bener, bener. Oke. Nah, harusnya S1 di sini. Oke. Temen banyak. Teman-teman di perusahaan-perusahaan kerja S1 kan. Iya. Begitu lulus, temennya banyak. Iya. Aku duga dia lulus S2 tadinya Mbak kira. Heeh. Nah, tadi S1 sebenarnya Mbak. S1, kamu belum punya temen S1 di sini.
Enggak, serius. Iya. Karena banyak kasus teman-temannya anakku gitu. Oke. Bahkan beberapa temanku mengatakan hal yang sama, sebaiknya S1 di Indonesia supaya jaringanmu luas dulu. Oke. Mereka kan nanti kerja di A, Ya. B, C, terus kalian S2. Pulang ada teman-teman. Masukin dong gitu. Iya. Itu tips menarik dari Mbah Tejo tuh, teman sobat-sobat. Kecuali Logistok. kalau bapakmu konglomerat. Kecuali kalau bapak. Jadi pulang ke perusahaan babenya sendiri. Iya. Nggak masalah. Ngurusin perusahaan keluarga ya Mbak Iya. ya. Nah ini kelihatannya bukan konglomerat. Bukan Mbak, bukan rakyat. Kalau ini rakyat Mbak. Rakyat. Berarti Iya. itu salahmu. Umum saya S1 udah di dalam Berarti negeri sih dia Mbak. bagus dong. Bagus dia sebenarnya. Manusia. Manusia Karena dia Mbak. salah. Bener. Kamu manusia. Kenapa curhat? Kamu salah. Berarti manusia kan? Tapi kan Mbak tadi pernah ngomong, mulut itu digunain untuk ngomong. Biar kalau salah ada yang nabok ya Mbak ya. Ya Tadi juga kan- sih. Iya, benar. Mulut digunakan untuk curhat. Tapi curhatnya jangan di, Di Twitter. Curhatnya di psikiater. Ya. Jadi ditabuk deh sama Atau netizen di podcast Twitter. ini. Ini boleh gitu. curhat di sini. Udahlah kalau di Twitter kamu pamer kepinteran aja deh. Pamer kepinteran kalau di Twitter ya dengan social justice warrior Iya, warriornya ya. sosialnya di Twitter social justice warrior. Betul. Itu emang kekuatan Twitter. Jangan Ya. curhat malah diketawain kamu. Twitter itu kejam, lebih kejam dari ibu tiri. Nah, tapi berarti emang apakah fenomena kayak gitu nggak logis Mbah bisa disebut? Dengan orang udah capek-capek kuliah di luar. Emang perlu logika nggak Mbah kita ngelihat fenomena itu? Kalau menurut Mbah Tejo nih. Dia belajar apa di luar? Master of Economy. Kalau nggak salah dia tuh ekonomi Mbah fakultasnya. Common sih Mbah. Aku nggak bisa jawab ya, karena universitas itu betapapun hebatnya Ya. adalah miniatur dari universe. Ya. Universe ini jagat. Universitas itu adalah miniatur. Kalau universe itu Indonesia, universitas itu Taman Mini Indonesia Indah itu loh. Oke, Gitu loh, oke, kira-kira Keong gitu. Mas dan lain-lain ya Mbak ya. Keong Mas. Iya. Sehingga yang kamu temui di ekonomi di situ adalah kamu belajar ekonomi tentang Keong Mas, Iya. tentang Rumah. rumah Joglo Jawa Timur. Betul. Sementara begitu kamu plek keluar dari masuk juga universe ke Indonesia, Indonesia. loh kok banyak macam-macam. Beda banget nih. Beda gitu. banget. Iya. Itu yang nggak jaminan kuliah di luar itu. Oke. Serius, nggak jaminan. Oke. Gini Wildan, orang-orang yang kuliah di luar dan dia sukses di sini, umumnya dia punya visi sendiri tentang negeri ini dulu. Biasanya gitu. Iya. Benar. Dia mau ngapain? Betul, Mas. Ya, oke. Misalnya, oke kalau gitu aku mau belajar tentang garam. Kenapa? Aku pingin udah capek dengan garam di Indonesia yang dinilai jelek, yang dinilai masih kalah sama Australia, masih kalah sama garam Brasil. Padahal luas, panjang pantai Indonesia nomor 2 kalau nggak salah. Betul. Setelah berhasil, bisa dikoreksi nanti. Harusnya garam, oke aku mau produksi garam. Belajarlah tentang garam. Bagaimana energi pasang surut itu, Ya. gelombang kan pasang surut dia menggerakkan turbin. Oke. Turbin itu naik ke atas membawa air. Ya. Di situ diendapkan air tinggal garamnya. Ya. Sehingga di sini jadi garam, di sini jadi energi listrik. Betul. Aduh banyak banget dong gitu. Banyak banget, Oke. ya, detail banget ya. Aku mau belajar itu dulu. Dari sini sudah punya visi. Iya. Aku mau. Nah biasanya yang gitu kalau kita ketemu sama Gita Wirjawan, Iya. kalau kita ketemu Sandiaga Uno, kalau kita, aku sebut beberapa orang lagi ya. Itu sebelum dia kuliah di luar, dia sudah punya visi mau ngapain. Nah si curhater ini kayaknya belum punya visi mau ngapain. Jangan-jangan visinya emang cuma mau curhat di Twitter aja Mbah. Enggak akan Jadi dia di itu luar. kuliah jauh-jauh di Sacramento, Iya. tujuannya supaya nanti bisa curhat di Twitter. Kayaknya gitu Mbah. Itu. Katanya kayaknya kan anak-anak muda sekarang kan sangat butuh afirmasi Mbah ya. Makin disayang tuh dia makin gitu loh, makin smooth gitu loh. Mungkin Tapi kayak gitu. nggak mungkin. Nggak ada di Twitter itu kamu disayang. Nggak ada Mbah, betulan. Pak Karni Ilyas saja berhenti main Twitter. Karena mau dijelasin apapun sama Pak Karni. Kan aku baru ketemu kemarin. Iya. Masih mainnya enggak udah. Tetap aja salah. Tapi Mbak Tejo main Twitter. Udah berkurang sekarang.
Iya, memang menyeramkan sih ya Twitter itu ya, nggak bisa salah ngomong memang, Mbak. Karena aku nanti muji Anies misalkan, Iya. dikira aku pendukung Anies. Ah, ah, Begitu nanti aku muji Ganjar Pranowo, dikira pendukungnya Ganjar Pranowo. Muji Padahal Erick Thohir misalnya, Mbak. aku belum. Oh, belum sana. Belum sana. Mungkin nanti kalau muji Erick Thohir aku minta supaya Angkasa Tampil Pura terus, nah. Logistik ini jadi mandiri gitu loh. Jadi Amin, mandiri, gitu. amin. Karena perusahaan makin gede makin lelet kan Betul, gerakannya gitu loh. Gajah itu makin, nah mungkin itu. Tapi setauku siapa lagi yang aku bisa ngomong ya? Donald Trump kan aktif tuh, Mbak, di Twitter. Elon Musk, terus Firsa Besari, itu aktif-aktif di Twitter deh. Ya mungkin mau kejawalan, Iya. pengecualian. Gini Wildan, kalau di fisika atau di ilmu alam itu apapun selalu ada anomali kan. Iya, benar. Apapun. Air itu makin ke bawah makin membeku, Iya. sifatnya kecuali pada 4 derajat. Baik. 4 derajat mencair lagi. Baik. Semua ada anomalinya. Nah, yang kita omongin tadi secara umum setauku mereka yang sukses dalam tanda kutip sebelum kuliah ke sana dia tahu mau ngapain di sini. Iya. Mau ngapain setelah balik. Iya. Ada ponakan anaknya dari temen, dia belajar di kimia Oke. di Inggris. Dia tahu pulangnya mau ngapain. Dia mau melihat gulma, tanaman-tanaman itu loh. Eceng gondok. Eceng gondok, Nah, oke. itu dijadikan kulit. Jadi bisa jadi bahan kulit, bisa kayak jaket kulit, bisa gitu. Dia sekarang lagi merintis itu. Dia tahu mau ngapain. Oh, aku ngeliat eceng gondok ini kalau nggak dibasmi di ini. Dia belajar. Udah punya visi bahkan sebelum dia Sebelum masuk kuliah di Inggris ya. eceng gondok, mana ada orang seneng eceng gondok? Aku nanya sekarang, gitu loh. Kelihatan aja jarang sekarang, Mbak. Kalau Wildan suatu saat jadi wali kota, amin ya, Amin. pasti yang dibersihin. Iya. Karena itu kalau kita berperahu bikin nyerimpet, Bener. nggak bisa untuk wisata. Bener. Padahal ternyata bisa jadi diolah, bisa jadi bahan termasuk untuk bahan kulit. Eceng gondok jadi kulit ya. Out of the box sekali tuh ponakan temennya Mbak Tejo ya. Tapi dia sudah punya itu sebelum berangkat. Dia ngelihat banyak banget eceng gondok ini. Ayo coba aku mana ada pemimpin daerah yang Memanfaatkan eceng gondok. ayo rakyat, peliharalah eceng gondok. Nggak ada kan, Mas? Nggak ada sih. Sikat. Iya, pasti dibersihin bener ya. Iya. Sama satu lagi nih Mbak Tejo. Apa? Oh, yang Citayam Fashion Week. apanya? Jadi yang diprakarsain nih Mbak oleh JJ, Bonge, Kurma. Dan Mami. Roy. Hmm. Ya. Roy. Itu dia. Jadi anak-anak SMP ini ya yang rumahnya notabene di Depok, di Citayam, 1 jam dari Jakarta, Mbak. Dia berkumpul lah, berkomunal gitu lah, Mbak, di suatu stasiun BNI City letaknya di Duku Atas, Mbak. Secara estetika memang sangat metropolis sekali. Aku namanya. tahu kamu jangan terlalu menghina aku. Gitu. Usiaku udah tua ya, mungkin 2 kali umurmu, tapi update juga lah aku lah. Siap, Kamu Mbak. terlalu detail sehingga lama-lama kamu kayak menghina aku. Aduh, gitu. sorry, Nah, Mbak. gitu loh. Enggak, Mbak. Aku tahu Duku Atas, Duku aku tahu Atas, ya. Citayam, aku tahu Sudirman tahu gitu loh. Nah, jadi mereka nongkrong di situ, Mbak. Lagi-lagi kan mereka kan pasti memamerkan keseruan mereka lah ya di media sosial. Memang platform utamanya adalah TikTok karena mereka pengen pamer joget, Mbak. Kalau kata Mbak tadi, dan fashion kan. Nah, cuma dari TikTok ini digeser ke Instagram, akhirnya digeser juga ke Twitter. Di situ responnya juga sama, Mbak. Hal kayak gini tuh nggak masuk ke logika katanya. Kena rokokku di mana? Waduh, tadi? rokoknya jatuh. Terus? Oke, terus. Oke, siap. Nah, jadi kalau kata netizen Twitter, mereka bilang kayak gini, harusnya anak-anak SMP kayak gini tuh logikanya ya sudah belajar, membantu orang tua, bukan nongkrong-nongkrong sampai ketiduran di stasiun kayak gitu. Nah, apa yang salah, Mbak, dari fenomena itu? Sehingga harus logika dikedepankan. Padahal kan mereka cuma anak-anak muda yang ingin bercengkrama, Mbak, dengan teman-teman sebayanya. Mungkin kalau soal logika kita lebih baik merefer ke Einstein. Baik. Einstein. Logika hanya bisa membawa kamu dari A ke B, Oke. dari B ke C, Oke. dari C ke D, D. dari A ke Z lah kita kan. Oke. Itu logika. Tapi imajinasi akan membawamu dari A sampai tak terhingga. Oke. Itu kata Einstein.
Makanya kenapa dari tadi mendewa-dewakan logika. Gimana logikanya kok bisa anak Citayam? Ya kalau semua orang pakai logika memang ada orang menikah. Iya benar sih. Benar juga ya. Semua orang tahu lah pahit getirnya pernikahan itu. Bener. Gitu loh. Benar. Gitu. Tapi kalau semua orang pakai logika, semua orang pengen punya usaha sendiri. Nggak ada yang mau kerja. Nggak ada yang mau kerja. Tapi dalam taraf hidup, kadang-kadang kita harus menjadi pekerja. Kapan kita harus menjadi pemimpin sendiri, kapan kita harus mandiri, kapan harus selamanya ikut orang. Nggak semua orang bisa mandiri, tapi nggak semua orang juga ikut selamanya ikut orang. Kira-kira gitu loh. Ada yang memang dia passionnya ngikut di sebuah perusahaan, ada begitu. Ada yang mau bikin usaha sendiri. Tapi kalau Mbah melihat Roy, Bonge, CS dan Kurma ini, apa komentar Mbah tuh Mbah? Sebagai seorang budayawan juga. Ini kan salah satu kegiatan yang membentuk suatu culture kan Mbah. Katanya mirip Harajuku di Jepang Mbah. Mungkin mau ngeledekin G20. Mungkin mau ngeledekin G20, Citayam Karena Fashion Week. G20 segitu gencarnya promotion dan lain sebagainya, tetap nggak seviral Citayam gitu loh. Betul. Itu loh, mungkin loh tujuannya. Siapa tahu. Iya. Gitu loh. Berarti Aku di mana-mana turun di Bandara Jogja, spanduk G20, di Jakarta spanduk G20, di Malioboro, di Solo, di Bali, di ini gitu loh. Tapi nggak bunyi di kalangan anak-anak muda ya. Iya benar. Mungkin siapa tahu loh. Oke. Malah nggak tahu kadang-kadang G20 itu apa sih, anak muda malah Lu nanya kayak jangankan anak muda, aku aja nggak tahu. Gitu loh. Ini serius. gitu. Saya juga nggak tahu sih Mbah. Apakah kalau ada G20 sukses terus kita nanti gaji-gaji kita naik semua? Terus apakah kalau G20 sukses anak-anak kita sekolahnya minimal gratis? Loh, iya kan? Iya. Kesehatan. Dia, aku nggak tahu. Nah, kalau nggak, aku serius ini. Mereka tanpa biaya apa-apa loh. Citayam. Sampai koran New York, koran Amerika yang datang itu ada. Di antara Ridwan Kamil Mbah sama Mbak Anies nyebrang. Ikut nyebrang mereka. Saking mau ngeliat kok seviral ini nih Citayam Fashion Week itu loh. Makanya. Sampai menginspirasi teman-teman di Depok, Mbah, Bogor, dan Bandung untuk bikin di daerah masing-masing. Berarti kan ini sangat luar biasa kan, Mbah, sebagai fenomena suatu budaya, Mbah. Terutama di gelangan Z gitu. Itu nggak akan terjadi, Wildan. Oke. Kalau yang nonton ke situ itu, yang nonton Kurma, yang nonton Roy, Roy, yang nonton JJ. Siapa Bonge dan JJ. Bonge dan JJ, pada sibuk mikirin G20. misalkan, yuk ke Citayam, jangan nih, aku mau nonton G20 nih. Apa yang jangan ganggu dong. Ini siaran G20 nih. Pak itu lagi ketemu itu di sana, gimana ini? Wah, ini G20 harus suksesnya gimana kalau anak muda, ayo kita harus rayakan, kita harus die hard untuk G20. Ayo kecil, nggak bisa, nggak ada waktu. Gimana coba? Aku lagi bikin usulan, gambar-gambar apa yang mau bisa aku sumbangkan nanti untuk mural-mural G20 di Semanjang. Bayangkan coba kalau gitu. Enggak, aku serius. Artinya kan mereka mudah terdistraksi. Betul. Karena memang mereka nggak ada perhatian. Kenapa nggak ada perhatian? Please dong, ayo government kita semua belajar. Menurutku kurang, pasti tujuannya bagus G20 ini, pastilah. Pasti. Itunya loh yang kurang. Soundingnya. Ini loh, bedes-bedes kalau di Solo, atau kalau dap kalau di Semarang. Kalau Bandung apa aku nggak tahu. Kang, atau kuyak-kuyi. Kuyak-kuyi, bener. Gini loh ya, kalau nanti G20 ini sukses, kita akan, wah, nanti gitu loh. Iya. Nggak ada yang ngomong gitu. Nggak pernah secara gamblang ya Mbak ya jelasin. Padahal tujuannya pasti bagus. Nggak mungkin lah nggak bagus. Ada recover together, recover stronger. Orang Ya, bingung tapi nih, Mbak. apa? Sembuh dari apa orang bingung kan? Gitu loh. Ya sudah, Citayam aja. Gitu. Gitu kan? Bahasa izin minum Mbak. Iya silakan. Iya kan? Terus disalahin, Iya. mengganggu. Mengganggu apa? Aku bilang kemarin sama Pak Karni juga. Pejabat jangan mudah-mudah ngomong mengganggu deh, bahwa walaupun mereka kerja sekarang katanya udah ditutup atau belum. Sekarang di take over sama orang Jakarta aslinya. Jadi mereka jadi orang Jakarta asli nih Mbah datang ke sana men-take over, bikin hashtag tongkrongan kami. Orang-orang Citayam jadi tergeser.
Dan kemarin sama Nggak Baim. bisa dong, itu menyalahi konsep sila ketiga dong persatuannya. Ini wilayah Indonesia loh. Betul. Nggak bisa, kecuali mereka bukan warga Indonesia yang Citayam. Berarti orang Citayam dan Pejaten harusnya bisa nongkrong bareng ya Mbak ya? Kita warga Indonesia nggak bisa dong, mana nggak bisa gitu dong. Nggak bisa gitu. Wong banyak bupati yang bukan putra daerah kok. Loh, wali kota Mojokerto bukan putra daerah. Terus wali kota mana? Karena terpilih ya sah. Untuk wali kota aja boleh orang luar. Masa untuk megal-megol aja nggak boleh orang luar gitu loh. Nggak, logikanya sekarang pakai logikanya gimana Jo? Logikanya bener nih, masuk nih, bener nih. Oke. Sama Mbak Imong mau dikomersilin Mbak. Mendaftarkan brand. Nanti kan kalau udah ada brand nih pasti kan peraturannya jadi ada kanan, kiri. Bonge tidak bisa dengan lihai berjoget di trotoar tersebut. Wah, kamu ini mau ngadu-ngadu kalau ini. Kamu yang mau ngadu-ngadu. Itu temenku juga itu. Aku nggak mau komen. Waduh, yang ini dikatanya berarti dibacakan nih. Jadi gitu Mbak, maksudnya dengan semakin kuatnya spotlight dari Roy CS ini membuat mereka nggak menjadi tidak nyaman gitu. Enggak, yang aku mau ini kan, termasuk Pak Riza Patria, Wakil Gubernur, Betul. menganggap bahwa ini sudah mulai mengganggu. Aku berpikir, dengan segala hormat Pak Riza Patria, jangan mudah ngomong mengganggu. Karena kalau mengganggu, lebih mengganggu pejabat yang lewat itu. Itu mengganggu banget. Iya. Oing, apalagi di tengah kemacetan. Bener. Oing, itu mengganggu juga loh Pak. Mengganggu. Serius, kami bayar pajak warga. Tuh. Gimana coba? Lebih mengganggu itu Mbak daripada Roy joget di trotoar. Loh, itu iya, bener. hiburan gitu loh. Hiburan Mbak. Bener. Lu terus kita macet loh, pejabat lewat kadang-kadang macet juga loh Pak. Kita berhenti dan nggak menghibur. Iya. Kalau kita berhenti kan senyum-senyum kan, gitu loh. Iya bener Mbak. Enggak, maksudku kenapa sih nggak dipastiin aja bahwa yang boleh pakai nguing-nguing itu hanya 7. 7 apa tujuh? Presiden, Presiden. wakil presiden, pemadam kebakaran, ambulans yang isi orang sakit, Iya. Polisi. kereta api. Enggak, polisi nggak Polisi ada. nggak usah, oke. Coba 5. Sebutin dulu. Presiden, wakil presiden. Wakil presiden, Pemadam kebakaran. ambulans yang ada isi orang sakit, Satu lagi tadi. kereta api. 6. Tamu negara. Tamu negara satu Tamu lagi. negara. Selain itu nggak ada tuh yang boleh Selain pakai itu gitu biasa aja, kenapa sih? Oke. Orang-orang touring itu pakai motor gede nggak boleh berarti Mbak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Karena upload begini, Wildan, ini serius. Semua dunia sekarang lagi, drop down. Indonesia masih lumayan. Masih lumayan Mbak. Kata Bu Sri Mulyani loh. Iya, lumayan. Iya, kata loh. Ya, iya bener, Bang. Karena kan saya bukan ekonom, Iya, ini bener. bukan sinis loh. Iya benar Mbak. Benar. Semua negara 33 negara udah kolaps. Sri Lanka Termasuk udah- Sri Lanka udah kolaps. Iya. Indonesia masih lumayan loh, Masih kata Bu lumayan. Sri Mulyani. Kata Bu Sri- Nah, gitu loh. Iya kan? Iya. Karena aku bukan ekonom. Benar Mbak. Loh, kenapa kamu ketawa gitu? Enggak, saya mengaminkan Lah, aku kata-kata berteman Mbak loh Tejo. sama Bu Sri Mulyani. Iya, saya belum pernah ketemu kebetulan Mbak. Lah, tapi aku ini nggak ngenyek. Benar. Coba aku ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi nih. Dalam keadaan ekonomi lagi ini, Dan kita perlu kekompakan. benar. Nah, nguing-nguing itu membuat kita nggak kompak sebagai bangsa. Padahal Indonesia itu masih lumayan di antara 33 negara yang sudah terpuruk, termasuk Sri Lanka. Sri Lanka. Ini kata Sri Mulyani Kata loh. Bu Sri Mulyani betul. Ya gitu dong, jadi jangan sinis gitu loh. Enggak, bukan saya. Emang mukanya settingannya begini Mbak, Iya. emang harus di riset berarti dia. Ya Bu, ya kan Indonesia masih lumayan Masih kan? lumayan Bu Sri. Harga-harga menurun semua. Betul. Harga cabai turun, harga gula Beli turun. bensin harus pakai aplikasi sekarang. Enggak, malah turun. Oh, malah turun, Di iya. beberapa pom bensin digratisin malah. Digratisin. Jadi kita terima kasih lah Terima gitu kasih. loh. Gitu. Orang-orang bisa jalan-jalan lagi ke bandara Jalan-jalan, gitu. loh. tiket pesawat murah banget sekarang. Bagus banget. Iya. Oke. Nah, Jadi Medan Jakarta itu bisa 2 juta loh. bisa 2 juta. Bener. Dulu waktu zaman Mbak Harto kan 10 juta. Iya turunnya jauh banget bener. Padahal era itu kan Krismon ya Mbak ya. Era Pak Harto kan Krismon. 20 juta. 20 juta. Sekarang Sekarang 2 cuma juta 2 juta. murah dong. Murah. Berarti memang kita sedang baik-baik saja. Kata berarti. Bu Sri Mulyani. Kata Bu Sri Mulyani. Lagi-lagi. Kata Bu Sri Mulyani kita baik-baik saja. Tenang Mbak, ini podcastnya nggak akan ke Kemenkeu kok. Nah, balik lagi. Siap. Kalau kita kompak, kita satu, di jalan itu rakyat dan pejabat sama. Kalau presiden memang harus didahulukan, kalau enggak keamanannya gimana? Benar, Gitu.
aku yakin yuk kita hadapin bareng-bareng krisis yang sedang melanda dunia ini yuk. Yang akan sebentar lagi akan, kalau nggak perang Pasifik, tapi aku sebetulnya merindukan perang Pasifik itu ada loh. Serius. Mbak Tejo rindu perang berarti. gitu. Kenapa Mbak Tejo rindu peperangan, Mbak? Lagu-lagu di zaman perang itu romantis loh. Oke. Lagu-lagu perpisahan, terus bayangkan coba anak-anak Citayam itu lewat di tengah meriam. Wah, tiba-tiba loh, kita kan orang gila nah ini. Terus ada peluru, pokoknya perang Pasifik nih yang diduga akan nggak lama lagi nih. Kata Koni Rahakundini Bakri, pengamat militer, nanti akan merantak si Rusia ini. Rusia akan merantak terus perang Pasifik Indo-Cina ini. Kurma lagi cet, tiba-tiba pelurunya terus orang-orang tepuk tangan. Hebat. Bongnya lagi begini, belakangnya ada yang meledak gitu kan. Belakangnya meledak dan dia selamat. Iya. Nah, gitu. Itu. Iya. Benar. Iya kan? Benar. Ternyata perang dan Citayam itu bisa bersatu ya sebenarnya, Mbak ya. Dan lagu-lagu di masa perang tuh romantis-romantis tuh. Sapu tangan dari Bandung Selatan. Sapu tangan, udara. Pernah dengar? Belum pernah dengar? Belum. Itu cerita tentang orang korban perang, ketemu perempuan, dibalut dengan sapu tangan perang. Idih, romantis bener ya. Jadi Terus? lirik tuh ya. Semalam di Cianjur. Semalam di Cianjur. Staycation berarti dia tuh, Mbak. Semalam di Cianjur itu gimana? Kan ku ingat, kamu Harus banyak dig up nih sama Mbak. kamu harus off date, jangan update terus Bener, gitu. iya bener. Ke belakang. Dengerinnya ini sih. Itu lagu-lagu terus Bunga terakhir masuk. enggak. Oh enggak ya? Enggak. Ini. Setelah pesan-pesan berikut ini. Sepasang mata bola dari darararara itu di stasiun Tugu tentang romantis. Oke. Lagu-lagu tentang perang. Berarti kalau kita mau bikin lagu yang romantis yang memang bener-bener menceritakan tentang intuisi kita, baiknya ada perang dulu berarti, Mbak ya? Kadang-kadang Kadang-kadang begitu, ya benar. Bayangin coba kalau misalkan siapa Mourinho istrinya Chico Jericho itu? Siapa dit? Siapa? Mourinho istrinya Putri Marino. Putri Marino. Lagi ciuman sama Reza. Di layangan putus. Nah, gitu. Bener. Tiba-tiba lagi ciuman dia set, tiba-tiba ada meriam lewat. Tank lewat. Tank patroli jam malam itu. Terus dia lari sembunyi ngumpet di anunya tank. Ciuman di situ. Lebih hangat sih tuh. Iya kan? Walaupun mulut jadi bau mesiu Mbak. Nggak apa-apa ya. Bayangin Reza terus naik ke tank di belakang, dia ngumpet terus disuruh sama Putri Marino, terus dia pelukan di situ gitu. Cakep tuh. Iya gitu loh maksudnya. Aku merindukan perang. Aku bosan banget situasi kayak gini. Supaya kita jadi lebih romantis adegan-adegannya gitu. Bener sih. Bayangin coba. Estetika sih bener Mbak ya. Iya. Perang Tiba-tiba Bunga Cinta Lestari ya. BCL. Tiba-tiba nyanyi. Saatnya kau dan aku. Iya. Pas. Terus. Maunya karena menghindar dari peluru maksudnya kan. Nyanyi lagi abis itu. Iya benar. Coba kamu jadi Bunga Cinta Lestari saatnya. Saatnya kau gitu deh. Lanjutin terus. Dan aku. Bagus kan? Iya. Lebih ada atraktifnya benar. Buat video klipnya misalkan Riri Reza atau apa. Dimas Jai. Dimas Jai. Dimas Jai itu biasanya kayak gitu-gitu tuh Mbak. Atau J Subiakto. Iya. Michael Bay enggak lah Mbak ya? Iya. Michael Bay bagus juga. Untuk film action. Karena aku gini ya Pak. Bulu tangkis sudah tidak menyatukan. Iya. Dulu ada pertandingan bulu tangkis, entah itu Piala Sudirman atau apa penuh. Piala Asia yang bola itu juga udah kurang rame. Tetap aja membuat kita terpecah jadi cebong dan kampret sampai sekarang. Iya. Aku berharap kalau ada perang kita jadi satu.
Nggak ada lagi pejabat yang hek di jalan, wah, nggak ada. Karena pejabat juga miskin. Iya. Kan zaman perang pejabat juga Masih ini lah. Nah, Mbah, mungkin nih, Mbah, sebelum kita jauh ke peperangan nih, Mbah. Karena kita juga mau perang sama Gladi Resik abis ini ya kan. enggak, tapi situasi Rusia sama Ukraina menurut para pengamat militer sama dengan Ukraina itu banyak keragaman juga. Bener, etnisnya. Kalau nggak dirawat keragamannya, yang satu menjadi ke barat-baratan Bener. atau ke negeri itu-ituan lah. Paman Sam itu Enggak, lah. ada satunya Oh, lagi ada yang satunya aku nggak lagi. berani sebut lah. Iya, iya, ke bener. itu-ituan lah Iya, pokoknya. Iya. Yang satu tetap ke arah timur. Bener. Tetap. Ini nggak akan pernah kompak. Ukraina kayak gitu. Iya sih. Itu menurut Koni sangat persis ke kondisi Ukraina sama Indonesia. Dan semua kepentingan ada di sini. Orang Rusia punya kepentingan di sini, Perancis punya kepentingan di sini, NATO punya kepentingan di sini, Iya. Cina punya kepentingan di sini. Mungkin 15 tahun lagi. 15 tahun lagi akan terjadi perang Asia Pasifik. Mungkin, dan mungkin lebih cepat. Oke. Disitulah terjadi romantisme. Romantisme. BCL, ciuman di atas tank. Bonge fashion show di belakang ledakan. Terus nyanyi lagu Gomblo jadi lebih bagus. Indonesia merah darahku di atas tank gitu. Yang nyanyi Sule. Oke. Sule. Sule nyanyi lagu Gabriel Loh, Gebiar. kalau perang pasti Sule serius kan? Serius, perang kok. serius. Nanti Dia cepak juga Sule jadi gitu. nggak dikuncir lagi ya. Gitu. Iya. Aku serius ini. Seru sih tapi ya. Cuma ya jangan lama kasihan Mbak. Mungkin biar pada sehat-sehat dulu deh sekarang. Tapi perang itu membuat kita bersatu. Perang membuat kita bersatu. teman-teman. Daripada kayak gini, Iya. kita terpecah loh. Ada yang cebong, ada yang kampret, ada yang ke barat-baratan, ada yang Ke timur-timuran. timuran, ada yang ke itu-ituan, Iya. ada yang ke... Aku yakin perang akan menyatukan. Menyatukan itu semua ya. Oke. Apalagi? Mungkin terakhir Mbak. Apa? Kan kadang sekarang nih Mbak, aku baca di Kumparan kemarin. Hmm. Kumparan, medianya anak muda. Anak muda sekarang tuh bingung. Sebenarnya kalau mau melakukan sesuatu tuh ngutamain logika dulu atau emosi dulu sebenarnya. Let's say deh mereka mau investasi Bitcoin misalnya. Logika berapa balik, berapa yang atau pakai emosi aja. Itu sebenarnya yang mana sih Mbak yang lebih baik untuk anak-anak muda zaman sekarang menurut Mbak Tejo? Logika atau emosi untuk melakukan sesuatu? Aku nggak berani ngomong A atau B atau C tentang itu. Kalau bayi sekarang, aku nggak begitu simpati sama Bitcoin, bayi sekarang. Oke. Tapi setauku, karena aku orang teknik juga, teknologi selalu menang. Iya. Nggak bisa dibendung. Dulu perempuan keluar malam itu pamali. Pamali. Tapi setelah pom bensin menjadi bagus-bagus, sekarang di mana-mana itu petugas pom bensin malam juga perempuan nggak apa-apa dan kita nggak masalah. Bener. Oke. Dulu namanya atasan, bawahan, telepon atasan, itu sangat tahun 70-an, 80-an itu sangat tidak sopan, sangat kurang ajar. Nggak sopan. Kalau ada camat telepon bupati, tapi kondisi teknologi sedemikian sehingga camat sekarang bisa telepon bupati. Iya. Oke, artinya teknologi menang. Apalagi yang aku mau. Nah, Bitcoin ini pasti menang juga karena dia kan menganulir pihak ketiga, Iya. perbankan misalkan. Betul. Jadi langsung transaksi di antara itu. Iya. Nah, apakah perbankan nggak Kaget atau nggak nggak kaget merasa nggak? terganggu? Tapi gitu. dari pernyataanku tadi, lambat laun teknologi akan menang. Karena sebanyak-banyaknya penduduk Cina itu berapa sih? 1 miliar lebih. Sekitar segituan 1,5 kalau nggak salah 1,5 miliar. Nah, penduduknya Mark Zuckerberg ini lebih banyak. Oke. Hampir 3 miliaran lebih penduduk Facebook. Iya, di NFT itu Mbak ya, Iya. metaverse. Itu kalau digunakan gimana? Dan pasti namanya Zuckerberg ini, Zuckerberg. Zuckerberg bacanya. Zuckerberg. Thank you, kamu udah ngoreksi aku. Zuckerberg ini pasti terus memodifikasi Bitcoinnya. Iya. Sehingga layak digunakan sehari-hari itu. Iya. namanya. Karena upaya untuk membuat rupiah jadi
membuat mata uang jadi apa namanya? Anjlok. Dianjlokkan itu sudah berapa banyak teman-temanku di Kanada dengan mata koin emas, tapi akhirnya gagal lagi. Iya. Nah sekarang dengan Bitcoin itu kayaknya bisa ke situ. Dan sekarang perang Ukraina sama Rusia dipercaya akan mengakhiri semua monotomi Barat. Oke. Jadi bukan saja mata uang nggak harus dolar. Sekarang kan problemnya ukuran tuh semuanya sana. Betul. Ukuran semuanya Amerika. Yang disebut perdukunan bayi itu pengobatan alternatif. Iya. Padahal mestinya kalau di kita di Indonesia kalau kita pakai logika, dukun itu pengobatan utama, rumah sakit pengobatan alternatif. Alternatif ya. Logikanya. Karena itu nah, katanya habis perang Ukraina ini kalau terus berlanjut, semua tatanan itu akan mungkin Bitcoin akan karena nanti semua tatanan apa itu happiness, apa itu semua didefinisikan lagi. Apa itu mata uang. Bahkan mau bikin semesta sendiri katanya. Makanya. Gila yang ngeri juga. Jadi ya mungkin anugerah juga perang karena Barat Anwar Sadat siapa? Irak Saddam Hussein. Saddam Hussein. Itu kan karena kan minyak nggak mau dalam dolar pembayarannya. Bener. Jadi Amerika walaupun dengan segala hormat pada Amerika. Soalnya nanti kalau aku terlalu ini susah dapat visa Amerika gitu. Oh iya, gitu. iya benar Gitu. saya juga. Jadi dengan segala hormat pada Amerika, tapi aku mau kritik Amerika kadang-kadang maunya semuanya Amerika sentris. Iya. Center of attention. Iya, center of attention. Jangan gitu. Karena itu bertolak belakang sama penggembar-gemboran bahwa kalian adalah bapak demokrasi dunia. Iya. Mestinya pembayaran ya ada dolar, ada yen, ada rupiah, ada walaupun di sekitar Megamendung ini, sekitar Cisarua ini pembayarannya dalam dinar ya, Arab ya, gitu. Iya, karena kebetulan, iya kan, Karena kebetulan langsung ada dari Saudi Arabia ke benar, iya, banyak iya. bah, populasinya banyak di sini. Oke, supaya nggak kemana-mana, aku akhiri podcast kali ini. Oh, saya di take belum. over juga Oke. ya. Oke, teman-teman, udah panjang banget nih kita obrol-obrol sore-sore bareng Mbah Tejo. Boleh tepuk tangan teman-teman yang hadir di sini, luar biasa. Oke. Baik, Mbak Tejo, ada pesan-pesan mungkin untuk sobat Logistalk? Apa misalnya? Apa misalkan dalam bidang apa? Apa aja, Mbak? Misalnya, jangan logi kamu nanti lu jadi gila misalnya gitu. Misal Mbak atau apa gitu kira-kira. Aku nggak ngerti kalau prinsip-prinsip logistik lah ya. Tapi kalau prinsip-prinsip pemasaran, marketing mengakui bahwa yang bekerja di dalam benak manusia itu reptile language. Jadi di kesadaran kita dalam evolusi ini masih ada kesadaran reptil. Jadi keputusan untuk membeli itu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh logika, bahkan 99,99 oleh emosi. 99,99% berdasarkan emosi teman-teman. Oke, sampai jumpa di Logistalk. Jadi contoh reptil logik yang masih ada di kita ini, misalkan kita pesan pizza, kadang-kadang kita sampai nggak logis, nggak tahu enak apa nggak pizzanya. Yang kita nikmati ada sampai di mana udah ya perjalanannya. Bosannya sampai itu contohnya. Benar-benar sih. Terus kalian mau ngaku kita bangsa yang logis, mau makan pizza yang dinikmati perjalanan gosennya kok, gitu loh. Nah itu. Udah nyampe mana nih, weh? Gitu loh. Iya kan? Oke, thank you. Thank you. Woo. Oke.